Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wabarakatuh. semua? Ada Mas Fadil, ada Bu Ismi, Bu Feni, gitu ya. Ada Teh Ayu, Mbak Devi, Mbak Eka, dan Mas Wahyudi. Dan nah, ini Bu Ida sama ini Pak Bangun gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini acara dadakan nih. Acara dadakan buat ya kita sambil santai lah ngobrol-ngobrol gitu kan. Mungkin yang kalau misalnya teman-teman yang selama ini dah apa namanya masuk kelas ya, masuk ke kelasnya di HTT itu kan yang dirasakan kan kayak apa namanya sesuatu yang baru dan lompat dan tambah lagi bikin bikin pusing gitu kan. Dan kan di satu sisi kayak saya sendiri waktu itu sering ngomong bahwa oh ini tuh asik gitu ya. Nah ini terkait dari paradigma kenapa sih di HCT itu core-nya seperti itu ya, modelnya dia seperti itu tuh ada big why-nya. Ya. Nah, big why-nya ini nanti akan, insya Allah akan saya paparkan ya, karena apa yang saat ini tren itu memang sebenarnya oldies gitu ya. Nah, itu yang repot itu kan. Sesuatu yang ngetren tapi sebenarnya oldies alias apa sebenarnya udah lama banget gitu kan. Jadi di era apa 90-an gitu gitu. Era 90-an dan mungkin ya kayak dari apa Bu Ida, Bu Feni, Bu Ismi, gitu kan itu sempat ngalami termasuk saya juga gitu ya. Nah, ini di sesi ini saya mau memaparkan sih kenapa dari munculnya ya terkait dari akhirnya itu kenapa sih kok memunculkan ini gitu ya. Selain terkait dari request dari Abbas sendiri juga untuk diajarkan ke teman-teman gitu ya. Nah, oke, nah di sini ini terkait dari HCT ya Holistic Core of Talent di sini punya modelnya itu kayak slogannya itu ya, dia temukan, tumbuhkan dan dampingi gitu ya. Artinya apa ya temukan potensinya di mana, tumbuhkan sehingga dia itu akan disirami, ya akan menjadi bisa teraktualisasi dan dampingi. Kenapa kok dampingi gitu ya? Kok nggak dilepas gitu ya? Karena apa ya? Pendampingan itu tuh sesuatu yang bersifat mendewasakan dan di situ adalah suatu hal yang kita tuh tidak bisa melepasnya dengan begitu saja gitu ya. Nah, termasuk bakat gitu kan. Nah, di mana kita paling sering berbicara kan di skopnya yang paling sering kita bahas itu personality. Gitu. Personality masuk ke area yang kepribadian gitu kan. Menggambarkan terkait dari karakter psikologis, perilaku, emosionalnya, gitu, cara berpikirnya bagaimana, gitu, dan perasaannya gimana. Nah, ini berhubungan all about personality dan di personality ini memang ya selama ini kita tahu termasuk dalam bahasa fitrah gitu ya dan dia bukan sesuatu yang istilahnya tuh Allah itu sampai lupa menginstall terkait dari fitrah bakat itu enggak tapi aktualisasinya nah ini yang sangat memberikan pengaruh gitu. Nah itu terkait dari lingkungan terkait dari bagaimana dia berinteraksinya itu dapat amati kenapa kok dalam filosofi Jawa itu kumpulono wong kang soleh. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang soleh itu karena apa ya? Memang interaksi sosial itu sangat berpengaruh terhadap sebuah pola pendewasaan kehidupan. Gitu ya. Nah ini yang kita harus apa namanya lumayan lah ininya ya untuk memberikan filter gitu. Nah di personality ini, nah ini saya memberikan sebuah gambaran bahwa sesuatu yang sekarang itu lagi ngehit ya sekarang itu lagi ngehit tapi sebenarnya ini tuh oldies ya sebenarnya itu sebenarnya sudah ketinggalan ya itu terkait dari gambaran dari si Hippocrates Galenus itu yang sering berbicara terkait dari sanguin, melankolis, koleris, flekmatis gitu ya. Nah ini penting karena apa? Kalau kita belum memahami ya, ini tuh sebenarnya berawal dari apa sih gitu kan? Sanguin, melankolis, koleris, flekmatis itu kalau dari sisi researchnya mereka dulu itu kan dari tingkat bagaimana ketidakseriusannya atau level bercandanya gitu ya.
level bercandanya orang sanguin seperti apa gitu ya. Nah, itu gambar-gambar seperti itu. Nah, ini saya berikan sebuah penjelasan ya, kayak sebab ini sampai dengan minggu kemarin saya masih ketemu lagi dengan ini gitu ya, menjadi sebuah bahasan bahwa oh sanguin gitu kan, sanguin itu orangnya ramah, ekspresif, ceria gitu ya, suka berbicara penuh energi. Iya, bener kayak gitu ya, ya memang benar gitu kan. Kelebihannya mudah bergaul, humoris, penuh semangat, kreatif. Nah, kekurangannya apa? Kurang disiplin gitu ya. Ini bukan sesuatu yang salah karena ini memang pada waktu itu ya tepat. Ini ya pada waktu itu tepat, sama seperti kalau kita berbicara terkait dari teknologi seperti hukum Moore ya, di mana bahwa terkait dari pertumbuhan teknologi itu akan menjadi dua pangkatnya, gitu kan. Nah, sedangkan di sejak generasinya nanotech, ya, nanoteknologi itu bukan dua pangkatnya malah, tapi lebih besar, gitu. Nah, ini yang harus kita apa namanya penting, gitu ya. Nah, dari Hippocrates Galenus itu juga ada memaparkan terkait dari empat ini ya, ada sanguin, melankolis, gitu kan. Terus ada koleris, flegmatis. Dan di sini saya memberikan sebuah catatan bahwa di tipenya ya, ada sanguin itu ekstrovert dan optimis, melankolis itu introvert perfeksionis, ya. Terus koleris itu ekstrovert tapi pemimpin, flegmatis itu introvert tapi santai, gitu ya. Nah, di poin di sini ini memang hal yang paling sering kita gunakan, bisa kita gunakan dengan mudah ya untuk mengcapture ya. Kayak di koleris oh tegas gitu kan, tapi case-nya apa ya, dia orientasinya pada hasil gitu, tipe koleris ekstrovert. Tipenya pragmatis, dia tenang gitu kan, penyabar tapi nggak suka konflik gitu kan. Nah, di sini ini kalau kita bahas secara lebih detail ya, karena apa, batasannya kan terkait dari kalau untuk kondisi sekarang itu kan bahasannya lebih banyak masuk ke apa namanya psikologi modern ya, di mana tuntutan dari psikologi modern ini adalah ada bukti, ya, ada bukti, ada istilahnya tuh yo data gitu ya, dapat terukur lah secara empiris. Nah ini keempat tadi itu sesuatu yang dalam arti menjadi sesuatu hal yang bersifat tebakan ya, menjadi bersifat tebakan karena apa, ada orang yang oh dia itu kolaborasi di antara dua ya, misalkan terkait dari eh, sanguin koleris ya, atau koleris melankolis itu bisa ya, satu dua individu berada dalam sebuah gabungan atau irisan. Dan nah di sini sebenarnya peluang kita sebagai para praktisi, terutama di praktisi balance mapping ya, itu bisa memberikan penjelasan terkait dari perbedaannya. Dan terutama atau dalam arti kalau di sini saya memberikan bagaimana sih kita menjelaskan bridging kita ke Clifton Strength ya, terkait dari 34 bakat gitu ya. Nah, di sini memang terkait dari risetnya si Gallup itu, dia itu yang orientasinya itu lebih cenderung pada potensi pengembangan daripada pengelompokan kepribadian. Ya. Jadi ketika potensi lalu dikembangkan, ya, bukan yang sesuatu yang bersifat dikelompokkan. Nah, berbeda ketika kalau dalam kelompokan itu terkait dari domain bakat ya, jangan sampai salah ya. Pengelompokan di sini dalam arti sebagai karakter, sebagai individu. Ya. Sedangkan kalau terkait dari pengelompokan yang ada di Clifton Strength terkait dari domain bakat, nah itu adalah area. Ya, terkait dari domain itu area di mana fungsi terkait dari bakatnya itu, gitu ya. Nah, di Clifton Strength itu memang dia tidak secara langsung berbicara personality secara tradisional. Artinya apa? Ya, dia itu memberikan gambaran yang sangat dinamis, gitu. Nah, saking dinamisnya itulah kenapa bagi kita, terutama para praktisi itu untuk menjelaskan itu jadinya agak agak ngerasa susah, agak ngerasa apa namanya, kok bisa beda, kok bisa nemu ini, bisa nemu itu, gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Tidak semua orang itu mampu menghubungkan sesuatu yang kompleks. Tidak semua orang itu bisa cepat untuk melihat sebuah relasi ya, yang dimana kalau kita bisa bilang secara sederhana bagaimana
dorongan connectedness-nya ya. Nah ini kayak dari Clifton Strength. Ah, dari empat domain bakat kita selama ini ya wes, bahasa saya makanannya seperti ini gitu ya. Empat domain bakat ini, thinking talent seperti itu isinya, gitu ya. Striving talent juga sama aja gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait dari bagaimana kita membridging tadi ya. Polanya sanguin. Ya, polanya sanguin itu yang terlihat kan periang gitu ya. Periang berarti kan positivity, terus mudah akrab dengan orang, WOO gitu kan. Banyak ngomong, komunikasinya tinggi. Ya. Sedangkan kalau kita analisa secara lebih lebih jauh, ya, dia ada unsur bakat lain. Tapi yang kelihatan cuma tiga. Yang kelihatan tiga, gitu ya. Nah, inilah yang kalau kita bisa menjembatani ketika oh, kamu sanguin, tapi bagaimana ideationnya, gitu ya? Bagaimana maximizernya? Bagaimana significance-nya, gitu. Karena, oh ternyata dia sanguin tapi dengan pola signifikan tinggi. Dan nah, begitu juga komposisi yang lain ya. Di melankolis itu ada intellection, analytical, disiplin, gitu ya. Nah, terus di yang lainnya itu juga ada kok. Polaris itu ada comment, competition, sama strategik. Gitu. Nah, ini poin yang sering terlihat, ya. Poin yang sering terlihat. Nah, sedangkan untuk Polaris itu dia ada significance, ada maximizer yang memberikan sebuah pola dinamika gitu ya. Nah, dari kayak kondisi kayak gini itu sebenarnya gini ya, yang harus kita sadari kalau dalam sebuah individu terkait dari dorongan itu kan ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, dan ada yang nggak ngefek sama sekali gitu ya. Nah, di tahapan terkait dari poin ini, nah ini yang kalau bisa kita memang apa namanya ngelihat ya, ngelihat tarik, oh dorongan yang kuatnya dari mana, ya motifnya apa. Nah dorongan kuat itu kan nanti akan bisa digunakan untuk melihat terkait dari motif gitu ya. Ini dari Mbak Eka melankolis, ya. Nah melankolis di sini. Nah melankolis ini tipenya reflektif gitu ya, cenderung berpikir mendalam, gitu kan. Sering memiliki standar tinggi dalam segala hal, gitu. Mereka teliti, disiplin, memiliki empati yang tinggi. Maka komposisi bakat yang cocok ya selain yang direct dengan ini ya pada utamanya lebih banyak di poin ketiga ini. Ya ada interaction, analytical, disiplin, gitu ya. Nah, ini yang paling gampang di capture bagi orang yang punya melankolisnya tinggi, gitu ya. Begitu juga kalau di koleris, gitu kan. Dorongan untuk gambaran kalau di zona aktivitas leadership atau headman gitu kan dia tinggi. Nah, saya kan motifnya apa nih? Yang dan sifat terkait dari yang sifat paling gampang di capture itu kan ada comment, competition, sama strategik. Strategik agak susah bagi beberapa orang, gitu ya. Tapi comment dan competition ini kelihatan banget. Dan makanya begitu, wow itu Polaris. Nah, tipenya misalnya terkait dari tipenya koleris, koleris yang bagaimana gitu ya. Komposisi yang lainnya bagaimana. Nah, ini kalau kita bisa mengcompare terkait dari Hippocrates Galenus ke Clifton Strength ya. Pragmatis nggak sama. Ya, cenderung damai, suka menghindari konflik. Nah, kalau oh harmoninya tinggi gitu ya. Nah, ini suatu hal yang apa namanya dapetin gitu ya. Nah, ini apa Teh Ayu ya. Teh Ayu pragmatis gitu. Nah, malah pernah dites ya Teh Ayu. Nah, ini apa? Pragmatis. Nah, pragmatis itu yang terlihat di mananya sebenarnya, gitu kan? Terkait dari adaptability, harmoni, relator, atau di bakat yang lain, gitu ya. Karena apa? Lebih cenderung menghindari konflik. Misalkan, oh, the key-nya dia di harmoni, atau gitu. Atau kok bisa sih includer kok masuk ke pragmatis gitu ya. Nah, ini nanti insya Allah teman-teman akan dapetin, ya akan dapetin terkait dari gambarannya kok bisa seperti itu gitu. Nah, terus nih, nah ini sesuatu yang pada akhirnya mau nggak mau saya harus menjelaskan gitu. Bu Ida masih masih ada nih, Bu Ida. Halo Bu Ida. Ya, nah ini teman-teman
selama ini kan kita sering ngomong ya, yang disebut sebagai intrinsic motivation ya. Nah, tapi ngomong-ngomong dari sepengalaman eh, kita menjadi praktisi, pernah nggak sih bahas gimana sih untuk membuat intrinsic motivation itu sendiri gitu loh. Circle-nya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini ini adalah terkait dari bukunya ini ya, Drive ya, bukunya Drive, karangannya dari Daniel Pink, gitu. Nah, di buku tersebut ya itu terkait dari tiga elemen utama intrinsic motivation atau bagaimana membuat motivasi dari dalam diri itu ada tiga buah elemen ya. Jadi bukan avatar. Kalau avatar empat elemen ya. Nah, elemen pertama itu bisa melalui otonomi. Ya, otonomi yaitu terkait dari ya keleluasaan, gitu ya, keleluasaan terkait dari kita mau ngerjainnya bagaimana dengan cara kita seperti apa itu diberikan kebebasan. Ya, maka di sini memiliki kendali ya, atas sesuatu yang diberikan. Ya, itu bisa melalui pola otonomi. Yang berikutnya bisa melalui polanya mastery atau penguasaan. Jadi dia tuh pengen bisa tentang apa dengan bagus. Nah, itu mastery. Ya, maka ini adalah bisa melalui otonomi, bisa melalui mastery, gitu kan? Dan yang ketiga melalui purpose, tujuan. Dia punya impian apa, gitu ya. Nah, maka orang akan jadi lebih berjuang, gitu ya. Nah, di poin di sini, ya, ini kalau kita lihat ada irisan, ya, antara autonomi dengan mastery itu butuh dedikasi. Ya, nah, pola bakat yang memunculkan dedikasi apa? Ya, salah satunya adalah responsibility, gitu kan. Antara autonomi dengan purpose butuh desire, ya, hasrat. Nah, hasrat ini bisa pakai apa? Nah, bisa menggunakan unsur terkait dari pola pemikiran, misalkan terkait dari futuristik, bisa menggunakan terkait dari gambaran self assurance atau significance, itu juga bisa. Ya, atau developer itu desire, hasrat, gitu kan. Nah, antara purpose dengan mastery, nah ini yang paling sering miss. Ya, karena apa? Disiplin. Disinilah kenapa sering kita nemuin kayak slogan ya ini ya hard work big balance. Artinya apa ya, bakat itu nggak akan ada apa-apanya tanpa kerja keras gitu ya, tanpa ada apa aktualisasi dari kerja keras. Nah, ini yang penting. Nah, dari ketiga ini adalah salah satu titik start, masuknya lewat mana, ya, masuknya lewat mana. Ketika dia butuh otonomi, oke, berikan otonomi, tapi polanya mau dibawa kemana, mau terkait dari create ke mastery ya, atau melalui polanya melalui purpose, ya, karena ini adalah menjadi sebuah segitiga yang pada akhirnya saling berkesinambungan, ya. Di antara untuk menjalaninya maka dia nanti akan sebagai irisan terhadap ketiganya itu adalah drive, yaitu panduan terkait dari oh kalau kondisi kayak gini saya harus begini, kondisi saya harus gini. Ya, nah itu. Nah, sedangkan kalau kita secara global terkait dari drive yang akan bisa menggunakan di 34 bakat atau dengan Clifton Strength itu adalah dengan mengetahui yang namanya personal boundary. Ya, karena apa? Ya, personal boundary itu adalah sesuatu yang bagaimana diaktualisasikan dalam sebuah bentuk yang kuat tapi tidak liar. Ya, nah ini di sesi ini nanti saya akan memberikan sebuah penjelasan terkait dari personal boundary ya. Nah, kita kumpul-kumpul sambil dapat ilmu gitu aja. Nah, tapi ngomong-ngomong dari teman-teman, mungkin ada yang udah pernah baca bukunya ini belum ya? Bukunya Daniel Pink yang judulnya Drive ini. Ada yang udah pernah baca bukunya belum ya? Atau malah baru tahu ada buku itu gitu ya? Nah, ini nggak apa nanti silahkan bisa cari di apa namanya eh, marketplace gitu ya, atau beli fisiknya. Ya. Kalau saya lebih senang baca yang versi PDF, versi digital ya, jadi karena tambah lagi yang tetap pakai bahasa Inggris biar nggak bingung gitu ya, nah lebih enak memahaminya biar
tidak terjadi pergeseran ya, atau misalkan bergeser itu ya sedikit jangan banyak-banyak gitu ya. Nah, jadi misalkan teman-teman nanti bisa disilahkan ya cari rekan dari buku ini, dan ketika di marketplace saya kemarin beli juga apa nggak terlalu mahal gitu ya. Kecuali belinya di eBay baru baru mahal. Nah, di terkait dari tiga elemen intrinsic motivation di sini, nah ini adalah suatu hal yang penting bahwa ini adalah satu buah pintu masuknya. Ya. Lalu bagaimana kita sebagai para praktisi yang sudah punya ilmunya terkait dari pemahaman terkait dari bakat itu bisa memberikan roadmap ya, dari masing-masing ini. Dari otonomi ke purpose, berarti apa yang harus dikuatkan. Dari purpose ke mastery, maka dia harus apa yang di manage gitu ya. Kemampuan manajerial seperti apa yang harus dibutuhkan. Gitu kan. Dan dari mastery ke otonomi, ya juga ada. Ya, dari mastery, misalkan startingnya dari mastery, untuk dia larikan ke otonomi, maka ya secara konsekuensi apa yang harus dia dapatkan gitu ya. Nah ini agar kita bisa melihat terkait dari kondisi masing-masing individu itu starting dibutuhkannya dari mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya terkait dari otonomi ini nanti dia akan mengembangkan, kan bersifat mengembangkan potensi bakatnya gitu kan. Nah, mastery nah ini yang melatih. Itulah kenapa terkait dari mastery kalau di materi kelas yang kemarin itu saya selalu membahas terkait dari willing dan able ya, antara mau dan mau ya, mampu sorry, antara mau dan mampu gitu ya. Karena apa? Dari kondisi di sini ini ada unsur yang kadang harus masuknya agak dipaksa. Sebagai salah satu contoh kayak orang dengan bakat deliberatif itu kan agak susah untuk mencoba, agak susah untuk mencoba hal yang baru yang belum pernah dia lakukan gitu ya. Dia akan selalu menggunakan cara yang lebih banyak dia sendiri sudah pernah melakukan gitu ya. Nah, itu maka dia perlu untuk mengaktualisasikannya ke arah yang lebih tepat gitu ya. Karena apa? Ketika deliberatifnya menjadi pola yang seperti itu, maka larinya ke fixed mindset. Tapi ketika di manage dengan baik, itu jadinya ke growth mindset. Jadi fixed mindset itu tuh adalah komposisi bakat yang ketika dia tidak diolah dengan baik, malahan gitu ya, tidak diaktualisasikan dengan baik, itu malah bisa menjadi gambaran yang fixed mindset gitu. Tapi kalau selama ini kan kita selalu bahasnya ke growth mindset. Nah, how to grow with 34 talents itu penting kita untuk mengetahui memahaminya gitu ya di situ. Nah, terkait dari purpose, nah di sini setiap bakat diasumsikan membawa amanah kontribusi yang sendiri-sendiri dan goalnya kemana? Nilai hidup dan spiritualitas di sini. Karena apa ya, kita hidupnya untuk di dunia ya, tapi sebenarnya sejatinya kita hidup kita adalah untuk menjalani hidup yang di akhirat. Nah, ini ya sesuai dengan nilai hidup dan spiritualitas. Nah, bagaimana kita bisa membridging atau membawa ke part-part di sini ya. Nah, ini yang hal yang menjadi sebuah PR berat, dan ini jujur saya memikirkan ini tuh sebenarnya ketika dulu awal belajar di TM Basic, yaitu memikirkan terkait dari berarti dari 34 bakat ini bagaimana nih bisa kita gunakan untuk mendevelop orang agar secara gambaran terkait dari panduan kehidupan untuk meneladani Rasulullah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, ini pada akhirnya menjadikan sebuah perenungan dan penelitian ya. Nah, kalau kita lihat kembali ya, mungkin dari beberapa teman-teman kan masih ingat ya gambaran terkait dari ini bahwa oh terkait dari pola thinking yang imajinatif itu yang mana, eksploratif mana, yang pola berpikir mendalam seperti apa gitu kan. Pola pekerjaannya sistematis yang apa, bakatnya dedikatif yang apa aja gitu ya. Pola mempengaruhi orang berdasarkan dari kehadirannya itu apa, bakatnya, kalau memberikan keyakinan apa. Terkait dari relating talent, dia memahami antara orang atau orangnya, atau bahkan orang dengan keadaannya. Nah, komposisi ini kalau kita ingat tadi, itulah kenapa saya membawanya ke terkait dari si Hippocrates Galenus ya. Itu karena part-part ini itu kan sudah ada sebenarnya. Tapi belum ada orang yang nguliknya secara detail gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa memberikan gambaran terkait dari
detailnya. Nah, ini yang penting. Ya. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk membuat terkait dari roadmap-nya intrinsic motivation tadi. Ya, mau startingnya dari mana nih? Ya kan? Dari imajinatif, karena futuristiknya kuat, atau ideation kuat, oke bisa. Ya, dibawa ke ranah triangle-nya tadi. Ya, tiga unsur intrinsic motivation-nya itu menjadi suatu hal yang selalu dibawa kemana-mana. Gitu. Nah, kapan-kapan mungkin kita akan bahas ini secara lebih detail ya. Tapi di sini saya akan memberikan gambaran terkait dari personal boundary. Ya. Personal boundary itu adalah sebuah gambaran terkait dari batasan ya. Jadi dia itu bisa digunakan untuk kita tuh meraba bahwa oh dia itu pengen diperlakukan seperti itu, gitu ya. Dan oh itu adalah caranya dia memperlakukan dirinya. Ya, jadi nah itulah batasan terkait dari personal boundary. Ya, di mana orang itu jangan sampai istilahnya memberikan sesuatu yang bersifat melukai. Ya, nah ujungnya melukai kalau terkait dari personality kan bisa masuk ke ranah kesehatan mental. Ya, ketika dia dosisnya tinggi maka akan masuk ke hal-hal yang bersifat kesehatan mental. Ya. Nah, di personal boundary di sini terkait dari fungsinya ya itu tadi dia melindungi terkait dari mental dan emosionalnya, menjaga identitasnya, mencegah perilaku manipulatif, dominatif atau merugikan diri dari orang lain. Memanipulasi terkait dari dirinya, ingin dilihat seperti apa, dominatif terkait dari dirinya yang selalu ingin dianggap orang bagaimana, gitu kan, dan atau yang merugikan diri dari orang lain. Nah, yang terakhir ada mendorong hubungan yang sehat dan saling menghormati. Nah, ini keseimbangan. Ya, balancing sebenarnya terkait dari ya hidup itu ya harus bagaimana sih hidup itu kan katanya harus seimbang gitu ya. Nah, bagaimana ngimbanginnya, bagaimana caranya. Terus oh, misalkan nih kalau saya punya bakat responsibility kuat lalu yo wajar no kalau istilahnya wajar lah kalau setiap orang yang eh, berharap kepada saya itu adalah sebagai sesuatu yang harus saya penuhi sehingga saya pada akhirnya untuk mengatakan tidak itu menjadi suatu hal yang susah. No, tidak bisa seperti itu dan tidak sesimpel itu gitu ya. Karena apa? Ya kita ada terkait dari personal boundary yang akan dihadapkan terkait dari komposisi bakat kuat kita. Artinya apa? Setiap orang itu akan punya strugglingnya masing-masing dengan bakat kuatnya. Nah, di sini kita akan bisa melihat dari mananya, ya, aspek terkait dari mananya. Nah, ini pelan-pelan ya nanti ya. Terkait dari jenisnya, ya fisik, sehubungan dengan privasi tubuh, emosional, terkait dari bagaimana orang lain itu boleh memperlakukan perasaan dirinya, ya. Terkait dari mental, nah ini menjaga pemikiran dan opini agar tidak under pressure atau merasa diabaikan. Terkait dari jenis digital, nah ini perlu mengatur interaksi di media sosial dan teknologi, ya, mengatur interaksinya. Amati apa jangan sampai terkait dari hal-hal yang bersifat scrolling-scrolling, malah apa namanya berat gitu ya, malah jadi make it worse gitu ya. Nah ini penting karena selama ini ya yang salah saya temui di generasi anak-anak muda itu mereka tuh katanya kalau scrolling scrolling tuh biar refresh, biar dapat ide gitu ya. Tapi ternyata begitu scrolling scrolling scrolling, malah saya nggak amatin itu malah teriak-teriak, malah eh, lebih emosinya lebih keluar. Nah ini kan berarti dia belum tahu nih batasan terkait dari jenis digitalnya. Dan berikutnya material itu berhubungan dengan kepemilikan. Nah waktu itu adalah mana alokasi waktu untuk dirinya dan mana alokasi waktu untuk orang lain. Ya artinya apa ya keseimbangan itu tadi. Gitu ya hadirnya kita untuk diri kita dan hadirnya kita untuk orang lain itu harus dalam sebuah porsi yang proporsional gitu ya. Jangan sampai apa namanya tumpang tindih atau berat sebelah gitu gitu. Nah, di sini saya memberikan gambaran terkait dari sinyal ketika tidak sehat. Merasa bersalah nggak saat menolak gitu kan. Nah, kalau ini merasa bersalah ya pertanyaan berikutnya adalah sering atau jarang.
Ya. Berikutnya, sering merasa dimanfaatkan nggak? Dan ketika di sini merasa sering, ya pertanyaannya langsung seberapa sering? Dan sampai sulit nggak berkata tidak? Oh, saya bisa berkata tidak. Nah, bisa berkata tidaknya sesuatu yang sering atau malah mendominasi tidak untuk menjawab semuanya gitu ya. Nah, itu apa namanya? Kita harus balance ya. Oh, ini ada Uni Eka. Waalaikumsalam, Uni Eka. Nah, di sini salah satu sinyal yang paling gampang ya, mengorbankan kebutuhan diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini kira-kira kan kalau dari teman-teman nih, mengorbankan kebutuhan diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Ini yang kepikiran itu bakat apa yang kira-kira kuat? Jadi teman-teman mungkin bisa nggak ini saya kita ya sambil ngobrol nyantai gitu ya. Believe. Wow, belief mesti langsung kena tuh. Belief langsung kena gitu ya. Mengorbankan kebutuhan diri untuk apa namanya untuk orang lain gitu ya. Empati juga bisa kan, empati. Nah, Harmoni juga bisa. empati, harmoni gitu ya. Ada Mm-mm. nggak yang lain? Connectedness. Hmm. Connectedness bisa. Responsibility. Responsibility. Nah, responsibility. Ada satu lagi yang sering dan itu banyak orang memiliki Apa? develop developer Developer. Developer. ya. Ya. Nah, developer itu hati-hati dia bisa di sini ketika dia liar ya. Makanya Hmm. penting terkait dari kita memahami personal boundary di setiap bakat gitu ya. Enggak lah, Mbak Nadila Itu kok nggak ada kayaknya empati ada ya. di semua. Enggak, itu ya. Ini nanti begitu di manage nanti insya Allah jadi lebih enak. Yang penting kan sadar ya, sadar dulu karena untuk membawa orang masuk ke stage level lebih tinggi itu dia harus bisa masuk ke stage sadar dulu. Ya itulah kenapa kayak orang oh dia belum mengenali dirinya. Begitu dia mengenali dirinya, dia nanti akan bisa masuk ke ranah yang lebih sehat lagi gitu. Dan itu kita semua di sini itu memang semua berusaha untuk agar lebih sehat, ya termasuk saya juga gitu. Jadi Ini Pak, itu developer itu ya, developer. Tapi tergantung dinamikanya dengan bakat apa aja kan developer itu. Karena ya, di personal boundary ini empat-empatnya saya bisa katakan tidak semuanya. Kalau saya, hmm, padahal saya developer saya juga 5 teratas. Tapi saya nah, ini tidak semua. Mungkin karena saya belief dan harmoninya ya. nah ya karena dinamikanya itu nanti akan Dinamikanya. akan mirip-mirip gitu ya. Dan Mm-mm. tantangannya itu nanti akan beberapa tuh kayak ya sama case-nya akan jadi mirip gitu kan. Nah ini yang penting untuk kita memahami terkait dari ini kan baru sinyal yang sederhananya ya. Sinyal sederhana yang paling gampang di capture itu kan di poin di sini. Makanya ketika dia bisa berkata tidak atau menjawabnya tidak, nah ini seberapa sering itu seberapa sering tidaknya karena begitu tidaknya itu menjadi sangat sering itu juga bermasalah. Nah Hmm. ini penting gitu kan karena balance yang kita cari di situ adalah balancingnya ya di situ. Nah, bagaimana terkait dari ya itu tadi relasi dengan pengembangan diri atau terkait dari wah ini areanya Bu Ida nih growth and development ya. Nah ini berhubungan memang berhubungan dengan erat dengan self awareness, self discipline ya. Hubungan self growth-nya itu dapetin dan di sini membutuhkan panduan terkait dari ya itu ya strategi karena dari bagaimana membuat intrinsic motivation antara dari sebuah mastery ke purpose ya banyak orang punya ingin bisa mampu di suatu hal tertentu tapi belum ngerti itu nanti mau buat apa gitu ya atau itu gambarannya purpose-nya sudah ada tapi belum jelas misalkan ya amati misalkan aspeknya masih hal-hal yang bersifat apa namanya belum seimbang gitu ya terlalu melangit misalkan nah itu dia juga harus dibumikan misalnya sedangkan yang terlalu membumi nah itu harus agak dilangitkan gitu ya kalau secara bahasa di spiritualism ya dan nah
maka terkait dari personal branding, nah ini penting bagi kita untuk bisa menjelaskan bahwa dari personal branding ini untuk mengarah dia ke sebuah unsur yang membangun intrinsic motivation tadi, ya, itu dia harus mengetahui bagaimana porsinya ketika itu menjadi sesuatu yang tidak destruktif, ya, sesuatu yang kuat tapi tidak destruktif. Sebagai salah satu contohnya kayak bom atom, ya, bom atom itu kuat, reaktor nuklir kuat, ya, tapi dia bisa destruktif ketika salah dalam penempatan, salah dalam fungsi, gitu ya. Nah ini kita harus bisa memahaminya ya. Nah, personal branding ini ya yang di strength typology. Ya. Dan di sini kita juga harus bisa memberikan penjelasan, terutama ketika klien yang masih dalam fase pengembangan potensinya, ya, atau menyehatkan potensinya. Ini personal branding ini nanti biasanya akan mengalami pergeseran. Jadi tahun ini assessment, terus tahun depan assessment, ya. Kalau subjeknya ini dalam sebuah fase perkembangan, ya, pengembangan diri maksudnya, itu personal brandingnya akan mengalami perubahan satu atau dua. Ya, dan inilah yang dipaparkan. Ya, salah satu bahwa oh ini ya Anda sedang dalam fase pengembangan diri. Ya, karena apa nanti jangan sampai individu itu salah menerima terkait dari hasil asesmennya. Ya. Jadi sebagai salah satu contoh kan, oh saya analytical saya rendah, ya. Analytical saya hitam, berarti saya nggak bisa berpikir analitis. Oh salah. Ya, analytical sebagai sifat itu bukan terkait dengan eh, direct dengan kemampuan, melainkan hubungannya direct dengan daya tahan. Ya, nah terkait dari direct daya tahan, nah maka berpikir analitisnya menjadi sesuatu yang bersifat sedikit, 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 tapi sering. Ya, dan itu kualitasnya bisa dilatih. Ya, karena apa? Kalau kita menggunakan penerapan yang sama, ya, menggunakan penerapan yang sama, misalkan responsibility rendah lalu tidak bisa bertanggung jawab, wah, kasihan sekali. Ya, kasihan sekali individu tersebut. Dia akan bisa tidak diterima di mana-mana. Tapi kan tidak seperti itu ya. Aktualisasi tanggung jawabnya itu akan bisa dimunculkan dari komposisi bakat yang kuatnya atau dorongan yang kombinasi bakat yang lainnya. Nah, itu penting untuk kita mengembangkan ya, mengetahui dan memberikan gambaran terkait dari bagaimana seorang individu atau klien itu dia bisa growth. Ya, karena orang itu datang ke kita itu sudah dengan masalah gitu ya. Dan tugas kita adalah memandu mereka agar mereka mereka sendiri bisa menyelesaikan masalah. Bukan kita yang menyelesaikan, ya, tapi kita memandu mereka untuk agar mereka bisa menyelesaikan gitu, gitu. Nah, di sini terkait dari personal boundary yang berhubungan dengan 8 zona aktivitas. Ya, ini masuk zonanya cipta. Ya. Zona cipta ada thinking, reasoning, dan generating idea. Gitu. Kan. Kecenderungannya pola thinking berpikir apa? Pola fokus, berpikir mendalam, analitis, gitu kan. Yang dibutuhkan adalah dia butuh waktu untuk berpikir sendiri. Nah, boundary-nya apa? Terhadap gangguan dan interupsi. Artinya apa? Ketika orang yang di zona cipta kuat dan dia di thinkingnya itu nyala semua, bagaimana dia di sini terkait dari gangguan dan interupsinya? Apakah begitu diganggu atau terganggu aktualisasinya marah-marah, atau dia sudah bisa menetralisir bahwa mengungkapkannya dengan cara yang lebih sehat, gitu ya. Nah ini, itulah kenapa kenapa muncul gambaran terkait menggambarkan analisanya, gitu ya. Di reasoning itu logis objektif gitu kan, dan karena ada logis ada objektif itu dia suka diskusi karena explore ya. Ada explore itu dia akan jadikan banyak bisa ngobrol gitu. Bisa ngobrol. Nah, terkait dari pendirinya maka dia kan harus bisa ini ya, menerima argumen yang tidak sehat itu bagaimana ya, dan dia seharusnya tetap bisa menghormati perbedaan pendapat ya, karena apa, di beberapa poin ini sering di part yang terakhir ini kena. Ya, artinya apa, tidak bisa menghormati perbedaan pendapat, inginnya menang sendiri.
inginnya dia yang selalu pendapatnya menjadi sesuatu yang diterima gitu ya. Nah, ini tantangan apa yang harus di manage dengan baik ya, dari masing-masing zona. Generating idea juga sama. Dia harus tahan atau bisa mengatasi terkait dari kritik yang destruktif. Ya, maka ya terkait dari kritik yang destruktif di sini, makanya kalau orang-orang di generating idea kuat itu kan sering kita ngomong ya, dia butuh ruang untuk berekspresi, butuh dipercaya gitu ya, butuh diberikan kesempatan. Dan di sini yang harus dipahami adalah terkait dari kesempatan itu bukan menjadi sesuatu yang harus dinilai dengan cepat, enggak. Ya, maka di sini ada tanpa penilaian cepat. Ya, jangan buru-buru untuk orang-orang kreatif, ya, orang-orang di zona generating idea, tambah lagi orang punya ideation kuat, itu begitu dia dinilai terlalu cepat dan istilahnya cuman kayak gitu biasa aja gitu ya. Nah, dia harus siap dengan kritik yang bersifat destruktif di sini. Artinya apa? Punya daya tahan. Nah, di sini bagaimana self resiliensinya? Ya, resiliensinya itu bagaimana? Nah, ini yang harus di sesuatu yang bisa bersifat dilatih, gitu ya. Nah, ini baru di zonanya cipta, gitu guys. Nah, sedangkan kita punya ada zonanya rasa, ada zonanya karsa juga. Ya, jadi dari zona-zona ini ada terkait dari servicing jangan sampai menjadi people pleaser, ya. Maka dia perlu mengenali kapasitas. Zonanya headman, ya, jangan sampai memunculkan ekspektasi berlebihan. Maka penting untuk menjaga keseimbangan antara kontrol dengan kolaborasi. Nah, antara controlling dan kolaborasi. Karena apa? Kolaborasi di sini sangat menentukan terkait dari kualitas kepemimpinannya dia. Ya, orang-orang yang dengan zona networking kuat, nah ini perlu waspada terkait dari relasi yang manipulatif. Ya, hati-hati. Karena apa ya, kalau dari pengalaman saya sendiri juga orang-orang yang di zona networking kuat itu paling rentan terhadap teman yang bersifat manipulatif atau memanfaatkan gitu gitu. Itu rentan kondisinya gitu. Dan ketika di usia muda, nah ini batasan waktu pribadinya ini yang kacau. Ya, nah ini kita harus bisa memberikan gambaran terkait dari tantangan dari bakat apa namanya dia yang di aktivitas di sini kuat gitu ya atau terkait dari berhubungan dengan personal brandingnya gitu ya. Nah itu larinya kemana? Gitu ya. Nah ini dapetin. Begitu juga di elementary ya polanya tertib, detail, sistematis. Nah ini dia perlu untuk menjaga keteraturan sama ini tahu batas atau bebannya. Ya mirip sama seperti si Billy apa kok Billy di zonanya surfing ya. Jangan sampai dia exhausted atau masuk ke dalam burnout. Ya, sama kan. Di technical ya butuh ruang untuk konsentrasi. Ya, boundary-nya terkait dari multitasking. Orang-orang yang di zona TE, nah ini bagaimana? Tantangan terkait dari multitaskingnya. Nah ini semua bisa kita larikan atau kita lihat di terkait dari sifatnya. Ya, karena ini baru dari aktivitas, gitu kan. Dan ada keywordnya itu nanti di sifatnya gitu. Nah, ini terkait dari sifat yang nanti kita juga akan bahas ya di 34-nya. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh ya. Ini ya contoh sederhana lah, gabungan beberapa bakat gitu kan. Empati, developer, includer. Nah, siapa yang punya ini kuat gitu kan. Bisa nggak berkata tidak dengan sopan tanpa merasa bersalah? Ya, dia ada keyword untuk berkata sopan dan ada tanpa merasa bersalah. Ya kan, begitu bisa, pertanyaannya seberapa sering, gitu ya, menjadi sesuatu yang sering, kadang-kadang atau selalu, gitu ya. Nah ini penting. Responsibility atau achiever tidak menyalahkan diri ketika tidak bisa membantu semua orang. Dia punya gambaran ketika liar itu akan bisa ke sini. Ya, Wu atau dan communication bisa nggak untuk tidak selalu merasa harus disukai oleh semua orang, untuk merasa berharga, gitu. Dan tapi poin pertama di sini.
gitu kan. Merasa disukai agar merasa berharga. Agar merasa berharga ini udah gambaran terkait dari dinamika yang membawanya. Nah, karena antara Wu dan atau communication ini rata-rata ya terkait dari Wu biasanya itu akan berhubungan erat dengan terkait dari polanya significant self assurance gitu ya. Itu akan tergeret ya, tergeret itu terbawa. Gitu ya. Nah, harmoni dan adaptability bisa nggak dia tetap menyuarakan pendapat ya meskipun berbeda dan apa dia nggak sakit hati ketika apa namanya kena gitu ya. Nah ini dari Teh Ayu itu signifikan juga nggak Pak? Ya signifikan itu salah satunya ya, salah satu yang terkait dari ikut terbawa di antara salah satu dari bakat ini gitu ya. Karena apa? Untuk signifikan itu macam-macam ya. Dari teman-teman nih pernah nggak nemuin case ya orang dengan dari skor tipologinya ya di terkait dari apa namanya di servingnya itu tinggi ya servingnya tinggi di urutan bakatnya itu signifikan nomor satu beliefnya nomor 20-an. Nah, pernah nggak dapetin hasil assessment yang kayak gitu? Gitu. Soalnya jujur itu pernah dan itu dari beberapa case-case yang kayak gitulah maka menjadi sebuah catatan bahwa oh ternyata ya ya memang ada orang yang dia melayani itu sebenarnya karena ingin dapat pengakuan gitu ya dan dia memang oh di ininya dapetin gitu ya jadi terlihat gambaran dari hasil asesmennya di situ ya nah itu terlihat gitu. Nah ini kalau dengan gambaran seperti ini kita kan bisa memberikan bagaimana untuk balancing ya untuk nimbangin dianya itu bagaimana gitu ya. Di sini ya ada analytical deliberatif. Bisa nggak tidak membiarkan logika mengabaikan kebutuhan emosional diri sendiri. Ya. Aktivator fokus dan atau komen, nah, bisa nggak dia nggak matang-matang, nggak buru-buru, ya, nggak buru-buru nunggu pertimbangan. Ya, artinya apa? Mempertimbangkan segala sesuatunya itu dengan masak, ya, dengan masak yang ya, dengan matang maksud ini. Nah, ini hal-hal seperti ini, ya ini kalau di komposisinya self itu sebenarnya masuk ke dalam yang kita sebut poin keempat ya, yang warnanya agak kemerahan yaitu terkait dari managing barrier. Ini. Renungan-renungan yang itu tadi itu masuk areanya di sana. Gitu. Nah, ini. Nah, sekarang yang terpenting adalah di sini nih. Tapi sebelum saya ke sini nih, kira-kira dari teman-teman mulai ada bayangan nggak bahwa oh iya ya sesuatu yang strength di sini dia punya punya sebuah perjuangan sendiri gitu ya yang harus diaktualisasikan yang harus dimanage dengan benar sehingga ya orang itu akan bisa berperan dengan optimal terkait dari bakatnya gitu. Ya, nah ini itulah kenapa ya core-nya si HCT itu sebenarnya di sini gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang udah bisa tak bilang ya saya sendiri memang lumayan ya dulu memikirkan dan berusaha merumuskan dalam sebuah fungsi matematis pada akhirnya gitu kan. Emang eh, sesuatu yang cukup kompleks gitu ya. Tapi kita bisa bisa untuk memahaminya karena kita punya bekalnya terkait dari Clifton Strength ya. Tambah lagi pengetahuan terkait dari gambaran dinamika gitu ya. Nah, ini penting gitu ya. Nah, di terkait dari personal boundary, nah ini yang satu hal yang sangat utama, yaitu adalah di sini. Ketika kita berbicara di 34 bakatnya, gitu, gitu. Jadi ketika di 34 bakatnya di sini.
achiever, low produktif, pekerja keras. Tantangannya apa? Ya, maaf ada tipu, terus bekerja, lupa istirahat. Nah, sedangkan dari teladan kita bagaimana menyeimbangkan antara ibadah dan istirahat. Jadi pola keseimbangan. Yang aktivator kuat, itu kan proaktif, cepat memulai. Nah, di cepat memulai ini masih sering terjadi sebuah distraksi di para ini ya, di klien kita terutama. Itu mereka mengarahnya bukan ke cepat memulai, tapi ke cepat selesai. Ya, nah ini hati-hati. Karena kalau cepat selesai, maka kita tidak akan bisa berbicara kualitas. Ya, maka kualitas menjadi sesuatu yang agak terabaikan. Ya. Nah, terkait dari aktivator, boundary-nya ya ini terburu-buru atau kurang pertimbangan, gitu kan. Nah, sedangkan dari untuk meneladaninya bagaimana? Gitu. Kita harus tetap tidak tergesa-gesa tapi mendahulukan hikmah. Artinya apa ya? Ketika itu menjadi sebuah sesuatu yang tertunda, ya itu hikmahnya apa? Gitu ya. Harus bisa melihat bahwa oh ternyata, nah ini peran yang sangat berdinamika di mana untuk melihat ini ya itu umumnya akan menjadi suatu hal yang mudah ketika komposisi bakatnya, interaksinya kuat, connectedness kuat, dan atau connectedness kuat. Ya, dia kan bisa meramu atau melihat bridge atau kalau bahasanya Bu Ismi itu apa kemarin jaring laba-labanya. Nah, jaring laba-labanya akan terlihat gitu ya. Di adaptability, fleksibel mengikuti arus. Nah, di sini tantangannya adalah sulit menetapkan batas waktu dan komitmen. Ya, mana nih? Yang waktunya atau yang komitmen atau malah keduanya yang ternyata eh, masih over. Ya. Sedangkan bagaimana yang secara idealnya adalah fleksibel namun tetap terarah pada sebuah misi atau tujuannya. Nah ini terpenting itulah kenapa di poin di sini ini adalah don't change the goal. Ya, Anda bisa mengubah metodenya, tapi jangan mengubah goalnya, jangan mengubah tujuannya. Ya, sering kita banyak bertemu dengan kalimat-kalimat seperti itu, tapi masih saja menjadikan sebuah tanda tanya, gitu ya. Bagaimana cara yang tepat, gitu ya. Berikutnya ada analytical, gitu kan. Polanya kritis, berpikir logis. Nah, tantangannya bisa terlalu kaku atau mengabaikan perasaan, gitu ya. Nah, mirip kayak punyanya komen ya, mengabaikan perasaan, gitu kan. Nah, challenge-nya ya ini, gitu ya. Nah, kan kalau kita mengingat lagi terkait dari pribadi Rasulullah itu cerdas dan melakukan pendekatan secara emosional, gitu ya. Analitikanya tetap jalan, tapi melakukan pendekatan secara emosionalnya ini adalah hal yang digunakan beliau untuk pada akhirnya bisa memberikan advice yang atau selain advice ya, memberikan terkait dari perencanaan yang di mana setiap individu itu akan bisa menerimanya. Ya, nah ini. Berikutnya ada arranger. Nah, itu organisir, pandai banyak mengatur banyak hal. Nah, tantangannya apa? Bisa mengambil terlalu banyak tugas koordinasi. Sedangkan dari sisi teladan kita ya, delegasikan dengan kepercayaan. Nah, delegasikan dengan kepercayaan. Banyak orang mendelegasikan, tapi kepercayaannya masih belum. Bahasa umumnya adalah lepas kepalanya, ya, tapi dipegang ekornya. Gitu, gitu. Di situ. Nah, kalau di sini ya, tauladan di sini bukan terkait dari strategi ya, terkait dari bagaimana gambaran terkait dari pribadi Rasulullah itu dalam bakat ini, ya, dalam bakat yang terkait dari komposisi misalkan belief kuat. Jadi kan belief kuat itu memiliki nilai hidup yang kuat, gitu kan? Dia bisa tantangannya ada di sini menolak kompromi, bisa keras terhadap perbedaan. Ya. Karena apa? Pada akhirnya kan dia merasa bahwa ya aku kok itu ya aku kok ya udah biarin dengan caraku, biarin dengan ini gitu kan. Nah ini penting ya, karena apa bisa jadi di pola komposisi belief di sini ya, katanya kan agak susah untuk menolak kompromi. Nah ya agak susah untuk menolak kompromi. Artinya apa? Menolak kompromi. Contoh sederhana. Siapa yang mau bantuin? Gitu. Oh, udah aku aja, gitu ya. Dia dijawab tuh karena beliefnya.
beliefnya kuat. Oh iya, aku aja gitu. Tiba-tiba temennya datang. Kamu yang lainnya dong, ini biar aku. Oh, enggak, udah aku duluan. Nggak bisa dikompromi, gitu ya. Padahal dari sisi kita, misalkan sebagai orang yang mau memberikan perintah, itu kita tahu bahwa yang kedua, orang yang kedua itu yang lebih pas, gitu ya. Lebih pas yang, wah ini sebenarnya cocoknya untuk si B, gitu ya, bukan si A, gitu ya. Tapi karena si A itu punya komposisi belief yang kuat, dia bisa, oh enggak, aku duluan, keras kepala dia. Jadi diajak kompromi susah, gitu ya. Dari sini. Nah, ini penting. Itu challenge bagi terkait dari sisi kerasnya si belief ya. Jadi unik ya, itu ternyata punya punya strugglingnya sendiri-sendiri gitu. Nah, ketika di poin di sini makanya kita harus tegas pada prinsip namun tetap lembut. Artinya apa? Oke, sebentar ya, harus ditengahi ya di situ. Ada sisi yang bisa kita lihat untuk apa namanya gambaran terkait dari bagaimana sih yang pas gitu ya. Oh, ya memang benar ini duluan gitu. Nah, tapi saya ternyata saya tuh tahu kalau yang si ini tuh kerjanya bagus di ini dan kamu bagus di hal yang ini gitu ya. Nah, karena saya butuh keduanya, kamu di yang satunya, saya di yang ini gitu ya. Nah, itu dapat gitu ya. Ketika komposisi kondisi belief. Jadi ini ketika kondisi seperti apa? Ini dia kuat, ini dia kuat. Ya, tapi kalau sampai kondisinya muncul di sini, nah ini liar ya kuat tapi liar maka dia harus dibawa ke bagaimana ke sini ya bagaimana agar tetap tegas pada prinsip tapi tetap lembut gitu ya sebagai salah satu contohnya ya ini nanti yang akan digandeng adalah adaptability ya salah satunya atau connectedness juga akan bisa digabungkan gitu ya nah ini terkait dari sebenarnya di sini ini adalah beberapa hal yang bagi teman-teman mungkin pernah merasakan analisa stimulus bakat ya nah itu adalah dengan sebuah pola kerangka yang seperti ini. Gitu, gitu. Berikutnya komen. Nah, komen ini kan tegas, berani mimpin, gitu kan. Nah, tantangannya di sini bisa terlihat kasar atau mendominasi. Ya, maka untuk yang bagusnya bagaimana dari sisi Rasulullah bagaimana? Nah, tegas tapi penuh kasih sayang. Bukan keras ya, tegas. Karena beda antara tegas dengan keras gitu. Gitu. Nah, ini sangat perlu kita ajarkan gitu, gitu. Bahwa dan di pola komen ini agak agak butuh tempaan ya, butuh agak dipaksa satu sisi, baik orangnya yang memaksa atau lingkungannya. Ya, di sini dapat ada communication juga. Nah, ini polanya komunikatif, ekspresif. Nah, ingin selalu didengar tapi kurang mendengarkan. Nah, sedangkan ya guysnya banyak mendengar dulu sebelum bicara. Itulah kenapa di pola di sini perlu belajar yang kayak orang bisa bilang mendengarkan dengan empati gitu ya. Atau memunculkan mindful gitu kan. Memunculkan mindful itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya karena ketika di poin di sini belum ada mindfulnya ya berat ya berat. Guysnya ya masih tadi ya iya bener dia pinter dia ini gini-gini tapi masih eh, liar gitu ya, masih tidak bisa dipegang. Nah ini penting gitu ya. Berikutnya ada competition ya ingin menjadi yang terbaik. Nah ini bisa iri ya kalau kalah atau malah membandingkan secara terus-menerus di sini. Challenge-nya di sini dia ketika kalah bisa iri atau malah dia membandingkan secara terus-menerus gitu ya. Dia compare terus gitu ya. Nah, ini yang paling bagus ya kita naikkan lagi ke aspek spiritual ya, bahwa berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan melalui ego yang bersifat ke dalam dirinya, gitu ya. Nah, itu dapetin, gitu ya. Terus ada lagi bakat connectedness. Ya. Bakat connectedness itu dia punya kekuatan melihat keterkaitan antara makna atau saling menghubungkan, gitu ya. Nah, tantangannya apa? Bisa terlalu pasrah, kurang bertindak. Nah, sedangkan yang dari pola balance-nya ya untuk meneladaninya ya kita harus yakin, tetap yakin pada takdir, tapi tetap harus berusaha, don't give up gitu ya. Diterima tapi ya jangan di apa namanya
jangan lalu dibiarin aja gitu loh. Nah itu yang penting gitu ya. Ada konsistensi ya, kekuatannya untuk membuat sebuah pola keadilan. Nah ini bisa jadi dia kurang fleksibel terhadap kasus tertentu. Nah, itu artinya apa? Kalau dalam beberapa hal ya ini jadi kesannya kaku, ya. Jadi jadinya kesannya kaku, tidak ngerti terkait dari kondisi yang bisa ditoleransi, ya karena berpikirnya di poin di sini, ya adil dong, iya adil tapi gimana? Istilahnya, ketika kita ngelihat aspeknya jadi agak lucu ketika sebagai salah suatu disimulasikan ya itu ketika misalkan gini. Ada dua orang anak, yang satu umurnya masih 7 tahun, yang satu udah 15 tahun, gitu ya. Sama-sama keduanya ini masih digodok dalam taruhlah pembiasaan terkait dari sholat, misalkan gitu ya. Nah, itu kalau kita tidak melihat esensinya ya terkait dari keilmuan terkait dari tumbuh kembang, itu kan hasilnya akan jadi beda. Ketika yang 7 tahun tadi diperlakukan caranya sama seperti yang di 15 tahun, nah itu nggak akan jadi. Ya, jadi kayak pola habit training itu bisa tepat asalkan ya sesuai dengan pola tumbuh kembangnya, gitu ya. Jadi dalam beberapa hal itu memang harus bisa melihat banyak aspek yang terkait dari perkembangan psikologis dari atau tumbuh kembang anak ya, itu untuk melihat bagaimana memperlakukan adil dan setaranya. Ya, karena kalau yang di usia 7 tahun tadi masuknya melalui sebuah pola paksaan, maka di usianya ketika dia sudah wajib akan bisa hilang. Ya, akan aktualisasinya seperti kayak orang curi-curi, ya, atau hanya melakukan ketika orang tuanya ada. Ya, sedangkan pola yang terpenting adalah menanamkan kesadaran di usia yang di 7 tahun tadi. Tapi kalau di usia 15 kok masih belum, ya dia harus dipaksa. Ya, dengan catatan dia di usia yang sama, ketika dulu di usia 7 tahun itu sudah mendapatkan pola terkait dari apa namanya gambarannya, ya gambaran terkait dari kesadarannya, gitu ya. Ini yang apa namanya kita bisa dapetin, gitu ya. Nah, maka ya di sini sebagai tantangannya adalah bagaimana kita agar bisa tetap adil dan melihat kebutuhan setiap individu. Nah, kebutuhan setiap individu terkait dari apa dinamikanya. Ya, ada individualization, ada includer, ada relator, ada terkaitnya macam-macam yang bisa kita gunakan, gitu ya. Konteks belajar dari masa lalu bisa terjebak kenangan. Nah, ini hati-hati, gitu ya. Artinya apa? Ketika dalam sebuah di sini menjadi sesuatu yang diungkit-ungkit terus dan tidak ada penyelesaian. Nah, ini hati-hati. Artinya apa? Dia belum belajar dari masa lalu. Artinya masa lalunya di sini masih menjadi sebuah beban, ya di sini. Ini penting gitu untuk menyadari terkait dari yang disebut sebagai iman kepada takdir, gitu ya. Bahwa ya itu gitu ya karena apa namanya dapetin gitu ya. Biasanya akan dapet ya gitu. Berikutnya ada deliberatif, hati-hati perlu pertimbangan. Nah, boundary-nya apa? Ya, ragu-ragu sampai menunda keputusan. Nah, ini hati-hati. Maka untuk bagaimana ya ya bermusyawarahlah lalu segera bertindak. Nah, kenapa deliberatif di sini? Nanti ketika bermusyawarah lalu segera bertindak ini petunjuknya ya, petunjuknya di sini. Artinya apa? Unsur relator bawa ke sana. Ya, masuk ke sini. Ini bawa relator bisa. Ya, orang yang punya developer tinggi bisa senang memajukan orang. Nah, tantangannya mengorbankan diri demi orang lain. Ya, nah, yang benar gimana? Nah, membimbing dengan sabar dan sadar batas. Nah, sabar aktualisasinya berarti kita lihat aktivator, salah satu contohnya, ya, salah satu contohnya saja aktivator yang paling gampang di capture. Sebenarnya terkait dari sabar ini ada komen juga, ada communication juga yang eh, harus belajar sabar, gitu ya. Sesuatu yang memunculkan pada akhirnya untuk keluar
yaitu harus belajar sabar. Sedangkan yang sesuatu yang bersifat, jadi kalau teman-teman bisa melihat ya antara yang interpersonal dan individual itu tantangannya beda. Ya, interpersonal dan individual itu tantangannya beda, gitu kan. Nah, ketika yang berada di individual itu lebih kemana, terus yang ke interpersonal itu dia global challenge-nya di mana. Nah, itu nanti teman-teman akan bisa melihat ketika mau menyatukan eh, ini ya, terkait dari apa yang tak share di sini gitu. Nah, ada sadar batas. Nah, sadar batas ya artinya ya tahu kemampuannya, gitu, batasannya dia di mana. Polanya disiplin, teratur, terencana, ya, nah, bisa kaku atau sulit menerima perubahan. Ya. Nah, kan ya tetap harus rapi, teratur, tapi tetap adaptif. Ya, nah ini maka di komposisi di sini agar bisa adaptif gimana? Misalkan adaptability-nya anjlok, misalkan adaptability 34 gitu kan. Adaptability 34 terkait dari mengatasi di sini. Nah, ini teman-teman bisa nggak pakai terkait dari connectedness. Ya, di situ itu akan bisa melihat cukup banyak gitu, guys. Itu lumayan ini ya ini dapetin gitu ya. Nah, terus komposisi bakat lain, nah empati, ya, peka terhadap perasaan orang lain. Nah, ini hati-hati, jangan sampai malah menyerap emosi orang lain sehingga kecapean sendiri. Ya, artinya apa? Lelah batin, lelah batin. Nah, artinya apa ketika lelah batin itu ya hatinya tidak jernih. Nah, maka ya gimana agar tetap empatik tapi tetap menjaga kesernihan hati. Ya, artinya apa? Nah, di sini. Ini aktualisasinya berarti arahnya ke hal yang bersifat hubungannya dengan keimanan. Ya. Ketika aspeknya dari empati. Fokus terarah pada tujuan. Nah, bisa jadi dia terlalu sempit dalam pandangannya. Terfokus pada itu terus gitu ya. Nah, pada akhirnya kalau sebagai salah satu contohnya kan misalkan nih, fokusnya golek duit terus gitu. Fokusnya dia cari uang terus gitu kan. Ya hati-hati ini ya. Dia tetap sebenarnya fokus yang paling bagus itu kan fokus pada akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Gitu. Nah ini eh, harus dicapai sebuah pola keseimbangannya. Gitu ya. Futuristik ya senang membayangkan masa depan. Gitu kan. Tantangannya di boundary-nya apa? Dia lupa saat menikmati sekarang. Artinya apa? Kurang bersyukur terkait dari kondisi saat ini. Nah, itulah kenapa dia tetap sebenarnya ya untuk kondisi yang idealnya ya dia tetap berpandangan jauh tapi tetap hadir di setiap momen gitu ya meskipun punya futuristik tinggi tapi every momennya itu dia selalu hadir. Kenapa kok bahasanya hadir, bukan hanya bukan ada itu ya, karena ada dan hadir itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau ada itu ya dia dalam sebuah tempat satu ruangan, tapi kalau hadir itu berada dalam sebuah kebersamaan dan dia bisa menerima, bisa melihat, bisa memberikan respon terhadap lingkungannya. Itu ya apa yang terjadi di lingkungannya. Nah ini gambaran terkait dari kehadirannya gitu ya di situ ya. Jadi ada arah terkait dari mindfulnya itu ada. Jadi bukan hanya sekedar dalam tempat tersebut gitu ya. Nah ini penting gitu ya. Bagi tantangan bagi orang-orang futuristik kuat adalah di situ. Gitu ya. Harmoni, mencari kedamaian, ya, menghindari konflik yang penting bisa jadi tantangan yang terbesar. Ya, menghindari konflik yang penting. Gitu ya. Nah, inilah challenge terbesar yang paling berat. Ya, lembut tapi tetap menyampaikan kebenaran. Karena apa di poin di sini adalah katakanlah kebenaran meskipun itu pahit. Ya, nah ini hal yang memang masih sangat susah. Ya, saya sendiri juga agak susah gitu ya untuk mengungkapkan ini ya. Ya, kejadian tadi siang itu juga sama, agak susah mengungkapkannya, tapi ya alhamdulillah pelan-pelan apa akhirnya bisa. Tapi ini ada sesuatu yang kalau saya bilang boundary terkait hal harmoni gitu ya, karena saya sendiri juga punya harmoni yang kuat itu. Ya mau nggak mau saya harus menyampaikan bahwa dengan tetap seperti itu Anda tetap salah, tapi hal yang paling yang benar itu adalah gini gini gini. Gitu ya. Nah ini penting gitu ya.
Berikutnya ada ideation, ya, banyak ide, nah terlalu loncat-loncat atau bingung arah. Nah, maka yang idealnya dia menyusun strategi secara bertahap dan penuh makna. Ada maknanya, ada hikmahnya. Karena apa? Kalau ideation tanpa makna, ini nggak kemana-mana, nggak punya kualitas. Ya, hanya strategi bertahap saja, tapi nggak ada maknanya, ya percuma. Sama seperti kayak kita ngajarin matematik, ya runtut, anaknya pinter, bisa matematik nilai bagus, tapi nggak ngerti buat apa. Nah, itu bahaya di situ. Karena apa? Ya makna ini yang jadinya hilang. Ya, strateginya setelah bertahap, oke, gak dapet. Ya, tapi penuh maknanya. Nah, ini apa namanya dapat gitu ya. Karena ya itu tadi kalau lompat-lompat itu seperti kalau kita bicara ke anak-anak, lompat-lompat itu bisa jatuh, gitu kan. Dan jatuh itu sakit, gitu ya. Nah, ini adalah tantangan bagi ideation kuat, gitu ya. Berikutnya ada includer, merangkul semua orang, kan. Bisa sulit berkata tidak, ya, atau merasa takut mengecewakan. Jadi yang bisa yang susah ngomong tidak itu bukan hanya si Billy, bukan hanya si responsibility, tapi includer itu juga bisa susah untuk ngomong tidak. Ya, maka ya kita harus tetap bisa mengayomi semua, tapi tahu kapan harus tegas atau kapan harus adil. Gitu. Nah, ini gimana sih cara terkait dari komposisi di masing-masing bakat gitu. Ini insya Allah nanti akan saya bahas sampai eh, ke 34-nya ya. Semoga nggak ngantuk gitu teman-teman. Ngomong malah ngantuk nggak nih gitu ya. Kalau ngantuk kita open discuss aja gitu ya. Gimana nih teman-teman, gimana nih? Ada Pak Bangun, Benny, Uni Eka, terus ada siapa lagi nih sebentar. Oh, ada Mas Wadil, Bu Ismi, Mbak Nadila. Apa kabar Mbak Nadila? Ya, Bu Feni, Mas Wahyudi, sama ada ini Mas Heru gitu gitu. Nah, salam kenal buat Mas Heru. Oh, ini siapa nih yang keluar Kak masuk Erni nih? kayaknya itu. Siapa? Kak Erni Oh, kayaknya. oh Kak Erni. Ini. Oh, Intruder tuh teh. berarti dia susah, misalnya diajak pergi gitu, susah nolak gitu ya kali ya. Jadi susah nolak. Ajak kumpul-kumpul gitu ya. Iya kan, acara kumpul-kumpul dia ini itu ya dapetin gitu ya. Gue Mbak Nadila bahas sampai intellection. Siap siap. Ya. Oke, kita lanjut ya. Individualization. Dia bisa melihat keunikan orang lain. Nah, tantangannya dia bisa fokus ke satu orang aja gitu ya. Nah, ini penting. Jangan sampai dia hanya cuma ke satu orang gitu ya. Karena ada individualization kuat, ada fokus kuat. Udah, tantangan di sini akan semakin besar. Ya. Tambah lagi anak itu semakin unik misalkan. Wah, udah. Nah, ini sebagai salah satu contoh refleksinya adalah ketika misalkan di sekolah kita sebagai seorang pengajar dan ada anak ABK gitu kan. Nah, ini tantangan banget nih bagi yang punya individualisation kuat dan fokus kuat gitu ya. Dia akan bisa merhatiin semuanya kayak selalu menuju ke dia semua, hanya ke satu anak aja. Nah, ini dapetin ya karena saya pernah apa namanya pas di lapangan itu nemuin case yang kayak gitu aja. Oh ya memang ini orang dari hasil asesmennya indiknya kuat, indik kuat, fokus kuat. Dia yang terjadi di sini, gitu ya. Sehingga yang lain merasa diabaikan. Padahal sebenarnya dari kemampuan individualization ini dia bisa merangkul semuanya, gitu ya. Ya, makanya ya dari situlah sebenarnya bagaimana untuk memahami secara personal tanpa membeda-bedakan. Ya, nah itu dapetin ya. Tanpa membeda-bedakan di sini bukan berarti untuk dibanding-bandingkan ya di situ. Tapi ngerti how to treat-nya. Ya, ini dapetin gitu. Berikutnya ada input. Nah, ada suka mengumpulkan. Nah, mengumpulkan tuh macam-macam. Ada informasi, bisa barang gitu ya. Nah, kalau informasi ya dia capek sendiri. Karena terlalu banyak yang dipelajari. Ya, nah maka bagaimana caranya agar itu tetap relevan tapi tidak berlebihan. Artinya apa? Ya, yang yang dibutuhkan lalu dijalankan. Ya, nah ini nanti akan berkolaborasi sebagian besar sama learner. Ya.
intellection reflektif suka berpikir mendalam, ya kan, suka berpikir mendalam. Nah, bisa jadi dalam aktualisasinya dia terlalu menyendiri atau malah tidak bertindak, ya, sulit bertindak. Nah, ini hati-hati karena pola intellection itu menyendiri iya, gitu kan, dan terlalu banyak dipikirkan, maka dia bisa jadi sulit bertindak atau lambat dalam take action, gitu ya. Maka ya ketika kita punya intellection kuat, ya ini salah satunya saya sendiri juga, gitu ya. Itu bagaimana kita menyendiri bertafakur lalu kembali beraksi. Jadi ketika ketika saya memikirkan sesuatu itu lalu berpikirnya adalah oke ini kapan harus saya keluarkan, ya kapan harus saya ajarkan, gitu ya, di situ, gitu ya, itu dapetin, gitu ya. Dan tenang aja ya teman-teman, di sini semua orang akan tercolek, gitu ya. Bahkan saya sendiri pun juga, saya juga tercolek, gitu ya, aman. Jadi kita saling colek mencolek, gitu ya. Nah, ini ketika kita di intellection ya. Nah, berikutnya ada learner, ya. Nah, learner senang belajar. Nah, bisa tantangannya adalah terlalu banyak belajar dan kurang pengaplikasiannya, ya, nggak mempraktekkan, gitu kan. Nah, sedangkan yang bagus bagaimana, gitu kan. Nah, praktekkan ilmu itu secara langsung dalam kehidupan. Artinya apa? Begitu dapetin, begitu paham, coba praktekin dikit sedikit, it's okay, gitu ya, dapetin, gitu ya. Kecuali kalau memang merasa belum paham, ya oke, pelajari lagi. Jadi dari learn, unlearn, baru relearn, gitu ya. Nah, ini yang tahapannya, gitu ya. Maximizer ingin selalu the best, gitu kan. Nah, perfeksionis sampai sulit puas, ya. Susah puas itu susah, gitu kan. Kalau ditanyain ini ya nggak pernah puas, gitu ya. Nah, ini hati-hati, gitu kan, ketika di poin di sini artinya apa? Terkait dari aspek bersyukurnya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus direfleksikan. Ya, itulah kenapa ketika maximizer di sini adalah sempurnakan amal namun tetap sederhana. Ya, sempurnakanlah amal namun tetap sederhana. Nah, amalannya itu tergantung amalan apa yang mau di apa namanya disempurnakan. Gitu ya, misalkan terkait dari amal di keilmuan, gitu ya. Nah, itu ya wujudkan bahwa itu adalah sesuatu yang utuh sehingga orang-orang akan melihat keutuhannya, gitu ya. Nah, ini dapetin. Berikutnya ada positivity, ceria, pembawa semangat, gitu ya. Nah, bonderenya apa? Menutupi masalah dengan senyum palsu. Nah, ini manipulatif, ya. Nah, sedangkan bagaimana pola keseimbangannya? Ceria tapi tetap jujur pada perasaan dan kondisi. Ya, cerianya kan tetap ya karena positivity, ya, tapi tetap jujur dan pada perasaan dan kondisi. Artinya apa? Terkait dari unsur empati, harmoni itu dikomunikasikan, ya, diungkapkan dalam sebuah aktualisasi nyata, gitu ya. Jangan untuk di istilah kayak di apa namanya kayak diblokir, gitu ya. Jangan, gitu ya. Terus ada relator, gitu ya, dekat tertentu dengan orang, gitu kan. Maka bisa jadi dia tertutup pada orang yang baru, gitu kan. Nah, maka ya yang benar gimana sih? Jika relator ya tetap punya sohib, tetap tapi tetap terbuka pada semua orang. Ya. Responsibility yang selalu bisa diandalkan, gitu kan. Nah, bisa nggak terkait dari pun dirinya ini merasa bersalah secara berlebihan? Ya, ketika itu di luar kemampuannya, misalkan, atau dia ketika merasakan sebuah gagal, gitu ya. Nah, ini jangan sampai menyentuh ke area di sini, merasa bersalah secara berlebihan, gitu ya. Karena apa? Ya, yang secara normalnya sebenarnya adalah bertanggung jawab, tapi tetap tahu batas kemampuan. Ya, nah, ini bertanggung jawabnya iya, tapi terkait dari batas kemampuan ini kadang tidak diungkapkan. Ya, maka ya dia harus bisa membawanya lagi untuk menjadi sebuah aktualisasi emosi yang sehat. Ya. Restoratif, suka menyelesaikan banyak masalah. Nah, nah, ini bisa jadi dia terlalu fokus pada kekurangan atau hal yang rusak, gitu ya. Nah, ini menjadikan apa? Ketika sesuatu yang kuat kurang aja terus, ya, kayak orang sih mirip, pada akhirnya mirip kayak maximizer, ya, gitu kan. Di pola ketika dia distract itu bisa mirip ke hal-hal yang
lain gitu ya. Nah, ini yang perlu kita apa namanya dapetin gitu ya, agar lebih oh iya ya gitu bahwa dari pola ini tuh kita harus bisa seperti apa gitu ya. Nah, maka ya mengobati dengan harapan bukan hanya solusi ya. Maksudnya apa? Gimana kok mengobati dengan harapan bukan hanya solusi gitu ya. Ya, maka dari kondisi yang sekarang ya udah memang itu adalah kondisi yang eh, harus kita terima, kita tidak bisa menolaknya gitu ya. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini tuh kita nanti insya Allah pasti akan ada hal yang lebih baik lagi gitu ya. Tetap mengusahakan yang ini nih, mengusahakan itu kan hubungannya dengan solusi ya. Tapi terkait dari harapan ya, namanya ikhtiar itu pasti tidak akan apa namanya tidak akan ketinggalan gitu kan. Bisa jadi terkait dari misalkan nih berdoa terus tapi kok merasa tidak dikabul-kabulkan gitu gitu. Ya itu jawabannya bisa jadi belum sekarang, ya. Tapi bisa jadi jawaban itu nanti adalah ketika Anda sudah siap menerimanya sehingga menjadi sebuah pola kekuatan, menjadi sebuah hal yang lebih bermanfaat di akhirnya. Gitu ya. Berbeda ketika misalkan itu dikabulkan sekarang tapi Anda belum siap. Nah ini yang penting gitu ya. Nah ini jadi berkait dari mengobati dengan harapan bukan hanya dengan solusi. Gitu ya. Nah, ini yang kelompok terakhir, ya, ada self assurance, percaya diri. Nah, tantangan self assurance itu apa sih ini? Susah menerima kritik, gitu ya. Dan dia bisa jadi arogan ketika apa namanya terlalu ini ya, terlalu baik gitu ya, kalau bahasa saya itu kan. Nah, sekarang bagaimana? Terkait dari dia harus bisa yakin pada misi dan selalu bisa menerima saran. Nah, ini sebuah tantangan yang berat gitu loh. Ini sebuah tantangan berat dengan pola ini. Gitu ya. Significance ingin selalu berdampak. Nah, ini polanya harus validasi. Ya, bondarinya harus butuh pengakuan terus gitu ya. Oh, itu kan kalau bukan karena aku nanti gini-gini ini ya kan. Bukan Anda kali misalkan. Nah, ini hati-hati gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana arahnya? Nah, ini ya kalau terkait dari pola significance ya, ingin selalu berdampak, ingin tampil. Nah, ini jangan pernah berharap pada ujiannya manusia atau jangan pernah berharap terkait dari manusia, melainkan ya kembalikan ke penciptanya manusia kepada Allah, gitu kan. Nah, yang self assurance ingin percaya diri, gitu kan, itu tadi bisa juga up levelnya. Ya, up levelnya adalah terkait dari ingin dilihat seperti apa. Ya, terkait dari pola percaya dirinya ini menjadi sesuatu yang kamu tuh mau menghadap di yaumul akhir tuh gambarannya seperti apa gitu ya. Nah ini yang terkait dari pola self-assurance significance ini sebuah gambaran yang paling enak banget untuk didewasakan dengan hal-hal yang bersifat akhirat gitu ya. Berikutnya ada strategik. Nah ini cepat melihat jalan yang terbaik. Nah bisa terlalu banyak rencana atau sedikit aksi. Jadi yang NATO itu bukan hanya yang berpikir-pikir banyak tadi bukan hanya itu, tapi strategik juga challenge-nya dari situ. Ya, karena dia bisa melihat, wah itu nanti ini, terus ini nanti ini, gitu ya. Tapi nggak ada yang dijalanin. Nah, aksinya sedikit. Ya, maka bagaimana sih? Ya, tetap harus strategik, tetap sederhana dalam pelaksanaan. Artinya apa? Tidak berlebihan. Ya, tetap sederhana dalam pelaksanaan. Ya, karena begitu strategik, tapi kalau kita lihat dalam aktualisasinya itu ribet gitu ya, ribet dalam pelaksanaan ya itu ya berat gitu ya. Itu akan dapetin ya. Nah, yang terakhir itu ada WOO, winning others over gitu ya. Nah, dia adalah mudah akrab dengan orang baru. Ya, tantangan terkait dari dirinya adalah sulit merasa cukup, ingin semua orang itu suka sama dirinya, gitu kan. Nah, tapi ketika ini menjadi sesuatu yang terarahkan, bagaimana sih? Ya, Rasulullah itu semuanya disambut, tapi tetap tegas pada
prinsipnya. Jadi ada ketegasan dalam sebuah prinsip dari hal yang dipegang, terutama goalnya ke akhiratnya ya. Nah, gambaran inilah terkait dari yang saya bilang sebagai personal boundary yang kita bahas melalui 34 bakat Clifton Strength dan dalam rangka untuk bagaimana meneladani Rasulullah. Nah, ini gambarannya adalah secara sederhananya seperti itu ya. Meskipun nanti kalau apa namanya teman-teman mau mengupasnya masing-masing ini bisa sangat bisa gitu ya, tinggal mencari terkait dari bisa dari Quran langsung, bisa melalui sebuah siroh gitu ya, itu sangat bisa dan sangat banyak sekali kita akan menemui pengaplikasiannya ya secara langsung. Karena apa ya, sebenarnya terkait dari 34 bakat itu adalah hal yang akan kita bawa pulang lagi untuk menghadap dari kita kepadanya gitu ya. Dan dengan menggunakan 34 bakat itu tadi, ketika kita bisa memberikan apa namanya, kalau bahasa sederhananya pendewasaan ya, pendewasaan terkait dari pengetahuan apa yang dia butuhkan, apa yang harus dikontrol dengan baik, dan dinamikanya dia harus dengan menggunakan apa, nah itu akan menjadi suatu hal yang lebih mudah. Ya. Nah itu karena ya tadi ya, bahwa bakat itu bukan sesuatu yang statis, ya, itu akan berkembang ketika digunakan dengan kesadaran, strategi dan tujuan yang jelas. Ya, dengan sadarnya iya, strateginya sudah ada belum, tujuannya sudah ada atau belum. Nah, ini polanya akan menjadi suatu hal yang akan kita bisa melihatnya lebih enak ya, kayak gitu. Nah, itu sih kenapa ibaratnya kayak dari sesi, istilahnya dari sesi kelas kita ya, kelas di HCT itu kenapa kok dirasakan mungkin bagi beberapa teman-teman itu melihatnya kok bisa ngelihat aspek kemana-kemananya itu tadi ya, yaitu core-nya itu sebenarnya di situ. Ya, jadi balance-nya gimana sih? Maka kalian kayak tadi ngelihat ya bahwa oh ini ada relate ke adaptability, ini relate ke hal yang bersifat apa namanya butuh action gitu ya. Nah maka kan dia akan bisa ngeliat "Oh, gimana nih actionnya, gimana terkait dari adaptability-nya. Jadi irisan dari irisan masing-masing bakat itu tadi yang dilihat gitu, gitu. Kayak gitu. Ya semoga inilah bisa jadi tambahan pengetahuan ya bagi teman-teman di sini dan dari masih ada Bu Ida, Mas Wahyudi, Bu Feni, Mbak Nabila, ini Eka, ada Mas Ahmad, ada Mbak Eka, ya, Teh Ayu, Bu Ismi, Mas Wadil dan Kak Erni. Gitu. Jadi semua itu berawal dari nya dan akan kembali kepadanya. Nah, researchnya si Galup terkait dari 34 itu bagaimana kalau kita bawa untuk kembali kepadanya itu tadi. Ya, nah itu adalah pola pemikiran saya ketika dulu pertama kali mempelajari terkait dari talassemia gitu ya. Dan itu yang pada akhirnya memberikan petualangan baru ya, petualangan untuk terkait dari ya kenapa saya sembunyi di goa selama 5 tahun lebih gitu ya. Yaitu di area tanpa sinyal, ya, di mana benar-benar masih ya kayak ya kayak bisa tak bilang pedalaman ya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sih udah eh, kalau bahasanya Tarsan kembali ke kota gitu ya. Jadi muncul lagi. Gitu. Nah itulah gambarannya ya terkait dari framework. Belum masuk framework sih itu tadi ya. Oh, Bu Ismi itu nanya, 5 tahun tuh tahun berapa sampai berapa? 5 tahun itu tuh, jadi itu dari tahun 2017, ya. Dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Ya, itulah kenapa saya muncul di Jambore 2024. Di situ. Itulah kenapa muncul di situ. Karena ya baru keluar dari kandang itu 2023 di situ. Nambah lagi habis COVID gitu ya. Nah itu.
Itulah, jadi monggo misalkan dari teman-teman ada yang mau apa namanya, mau menanyakan atau apa, monggo silahkan sih, boleh. Jadi ya itulah, ya, semoga nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak menjadi suatu hal yang malah bikin tambah pusing gitu. Ya. Karena kalau saya bilang asik gitu nanti Uni Eka mana nih, masih ada nggak nih gitu ya. Kalau saya bilang asik gitu kan Uni Eka mesti langsung wah itu pusing Pusing. gitu. Asik itu berarti pusing. Ya itu sih Asik gitu ya. nggak pakai Y kan? Pusing gitu loh. Di situ. Pusingnya pakai SY. Pusing gitu. Nah ini lah, itulah yang ya sampai sekarang alhamdulillah ini ya udah mulai mulai banyak eh, tercerahkan kalau bahasa saya itu ya. Mulai banyak pintu dibuka untuk terkait dari ya ngajarin ke teman-teman, alhamdulillah gitu ya. Itu dapetin gitu ya di situ. Ya ini tinggal ya Bismillah lah. Bukan nanti ke depannya dari program ini tuh bisa kita kembangkan ke banyak aspek gitu ya. Karena kalau untuk saat ini itu alhamdulillah kemarin udah sama apa namanya Al Azhar gitu ya dari yayasannya Al Azhar terus di UGM sama UNY itu udah mulai kita perkenalkan terutama terkait dari apa namanya case analisanya terus how to treatnya gitu ya karena hal yang paling besar yang paling susah itu ternyata adalah satu ngajarin dosen yang terutama ada profesor gitu ya itu asik banget ternyata begitu ngajarin seorang profesor itu seru gitu ya. Tanya jawab dan EL-EL-nya tuh seneng saya gitu. Karena EL-EL-nya tuh logis gitu. Dan ini asik banget ketika kita bisa memberikan pemaparan antara what can change and what cannot change itu tadi ya. Jadi itu asik banget sih. Mungkin kalau Uni Eka mungkin karena teman-temannya dosen nanti enak ya Uni ya. Iya, udah biasa. Udah biasa itu ya. Ini yang obrolan mungkin karena saya dosen gitu. Ketika saya bilang saya ada usaha keripik balado itu banyak pertanyaannya pada Gitu. pertanyaannya gitu. Siapa yang mengolah, emang bisa dan lain sebagainya gitu. Karena mungkin mereka ya apaan sih sampai apa usaha sesuatu yang nggak linier gitu kan? Kan nggak Ya, linier ya, ya. itu. Dari E to Z-nya dibahas gitu ya. Iya, iya. Ya, mereka sampai berpikir gitu, kok bisa gitu, bukan kok bisa masaknya sih. Kenapa sih nggak linier aja? Misalnya kalau dosen itu kan mainnya kan artikel ilmiah gitu kan, Hmm. penelitian-penelitian gitu. Saya bilang penelitian mah jalan, Pak. Artikel ilmiah mah Masih jalan. kena masalah. Kalau ini bagian dari hobi saya gitu. Iya Ya, gitu. ya, ya. Hmm. Itu Ini balado ilmiah ya, Uni ya. ya. Dan Bal- ini lagi proses sertifikat halal, sudah datang orang BPJPH-nya 4 jam di rumah. Terus nanti insya Allah 2 minggu kalau alhamdulillah insya Allah lolos keluar sertifikat halalnya, terus baru saya urus PIRT-nya untuk bisa masuk ke swalayan dan toko-toko. Alhamdulillah. Kita doa semua. Yes. Jadi saya menggunakan analytical dan maximizer. Isi. Eh, 4 bulan tuh udah alhamdulillah pertengahan Mei kemarin konsisten, rasa semua udah baru diurus semuanya. Alhamdulillah dipermudah karena sertifikat halal sedang gratis juga untuk 1 juta sertifikat selama tahun 2025. Gitu. Cuma PIRT aja nanti bayar mungkin sekitar 500 sampai 600 per produk. Tuh. Mohon doanya aja teman-teman ya Allah. Jadi nggak Amin, sia-sia amin, kita dan amin. belajar saya gitu kan. Jadi hobi dikombinasikan dengan dinamika bakat analytical dan maximizer gitu. Jadinya produktif gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah dan yang nyoba selalu bilang enak gitu. Enak nih. Padahal keripik doang gitu ya. Enak gitu. Beda nih rasanya beda gitu. Alhamdulillah. Ini insya Allah mohon doanya teman-teman kalau PIRT saya sudah
ada, sertifikat halal sudah ada teman yang minta saya mengajukan proposal ke food hall. Hmm. Nah, itu ada 27 sampai 40 cabang di DKI, di Jakarta. Insya Allah kalau goal masuk ke 40 cabang itu. Bismillah. Amin, amin, amin. Karena yang produk seperti itu persis itu tidak ada di food hall katanya. Ya, ya, ya. Oke, itu Oke, aja. Mbak Eka. Mbak Eka izin live dulu, nemenin anaknya tidur. Ji, ji, ji. Nah, kira-kira gimana nih dari teman-teman? Semoga ini ya, nggak bingung ya. Insya Allah nanti materinya yang tadi Pak Sar juga ya di grup masing-masing ya. Nanti kan tak grup di masing-masing karena kalau terlihat ini banyak dari di HCT6 dan di apa namanya ini dari self journey gitu. Nah itu nanti kalau tak bagikan materinya ke situ biar ya bisa jadi sebuah renungan dan untuk kita memberikan nilai plus di sesi-sesi feedback kita ke klien gitu. Jadi itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menjadi teman setia ya untuk hadir belajar bareng, pusing bareng gitu ya. Buat Bu Ida, Mas Wahyudi, dengan Mbak Nadila, lama nggak jumpa saya sama Mbak Nadila ini. Gitu. Ada Eka, Bu Ismi, Mas Fadil, Bu Erni, Mas Ahmad, terus tadi ada apa, Mbak Eka ya, nanti tidak salah namanya sama, Mbak Eka ya. Terus tadi masih ada Teh Ayu juga. Itu makasih dah sempat menyempatkan waktu di malam hari ini gitu ya. Nah, akhir kata ya semoga ini menjadi sebuah tambahan insight ya bagi teman-teman terkait dari bagaimana lagi kita akan mengembangkan hal yang selama ini udah kita pelajari bersama-sama gitu ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi nanti di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah nanti akan tetap ada saya kayak free class ya, saya akan selalu sharing gitu ya, agar ya itu tadi si intellection yang berada di kepala saya ini dia bisa keluar gitu ya. Kalau nggak keluar bahaya itu di situ. Oke, kayak gitu dulu. Alhamdulillah. Oke, mari kita tutup malam pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Amin. Dan juga nggak lupa untuk Bu Ida sama Pak Bangun gitu yang mengucapkan untuk selamat menunaikan ibadah haji. Semoga mabrur di sana, semoga pulang Doa dan ya berangkat Allah, dengan tidak Pak eh, Bangun. sehat, lagi selamat gitu ya. Jangan lupa untuk mendoakan kita nanti ketika di Ya, sana gitu doakan ya. saya. Ya. Kalau Amin. perlu ditulis pakai kertas gitu kan, ya Allah panggillah Pak Darman, Mas Wahyudi dan teman-teman ke sini gitu Oh, gitu kan, Mas. satu. Kalau Amin perlu gitu gitu. masing juga. Panggilan Gitu. member HCT Group gitu ya Pak ya. Iya, itu kan semua Amin. member HJT bisa ngumpul di sini bareng ya Allah, itu Mas. Amin Amin. gitu kan. Gitu, Ji. Itu Terima dulu. kasih Pak Darman. Semoga Jadi aman, spesial Ji, sekali. perjalanannya, Ji. Amin, amin. Ji, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas beberapa kekurangan dan dari pemaparan tadi gitu ya. Dari teman-teman misalkan ada yang pengen tanya, misalkan nanti bisa ya di grup atau chatting. Gitu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak Terima kasih, Darman. Pak Ya, Darman. sama-sama, Bu Erni, Mas